Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin gue Fauzi. Gue Agib. Nah, kita lagi ada di acara Osposition OSIS Manda Podcast Production. Nah, buat kalian yang belum tahu, di Osposition ini kita biasanya ngundang tamu untuk diajak ngobrol lah istilahnya. Nah, sekarang kebetulan kita kedatangan siapa aja nih, Gib? Kita program dari SMA Negeri Bogor dari OSIS-nya. Nah, kali ini kita ada kedatangan ketua OSIS, ketua 1 sama ketua 2. Nah, langsung aja kita biar mereka perkenalan diri sendiri lah ya. Coba silakan perkenalan diri sendiri. Oke, semuanya kenalin, gue Distira Dwi Chandra Putra. Di OSIS Manda Bogor, gue sebagai ketua umum OSIS. Lalu di sebelah gue ada nama gue Febrianti Mardiana Fajri. Gue itu ketua 2 di OSIS. Nama gue Muhammad Fikri Maulana. Di sini gue sebagai ketua 1 OSIS. Nah, oke guys, jadi kalian udah tahu kan siapa aja yang ada di sebelah gua ini? Nah, langsung aja deh kita ajak ngobrol ya. Langsung aja kita ajak Udah siap ngobrol. gak? siap. Siap. Jadi gue mau nanya nih buat kalian. Jadi kita itu di Instagram OSIS juga, ada juga kita kayak nanya-nanya gitu. Apa sih yang menurutnya kita di OSIS SMA Negeri Bogor ini? Iya, kemarin kita baru buka question box yang mau nanya soal OSIS. Nah, yang kita ambil tuh pertanyaan pertama, mereka belum tahu nih OSIS itu apa sih, Kak? Boleh dijelasin nggak? OSIS menurut gue, mungkin ini dari pendapat masing-masing aja kali ya, Iya, biar enak. Kalau OSIS menurut gue sendiri sih, bukan kayak sekadar organisasi yang formal, yang kerjanya itu aja. Organisasi di sini yang gue tangkap tuh bentuk keluargaan banget. Di OSIS Manda ini gue ngerasa punya keluarga selain di rumah. Selain gue punya keluarga, gue punya materi-materi wawasan yang gue dapet dari teman-teman gue, dari pengalaman gue selama jadi ketua umum OSIS. Itu sih yang gue dapat dari OSIS Manda Bogor. Jadi kalau kesimpulan yang gue ambil dari gue sendiri, OSIS itu ya garis besar keluarga gue di sekolah. Oke, makasih. Kalau misalnya buat tetehnya nih, apa nih OSIS itu? Ya menurut gue sendiri OSIS kan organisasi siswa intrasekolah, tapi itu di sini tuh OSIS tuh bisa jadi keluarga kamu, bisa jadi tempat kamu buat curhat sama wadah kamu buat nambah skill kamu. Jadi kayak ketemu orang baru, terus ketemu cerita-cerita baru sama pengalaman-pengalaman baru selama kamu proker juga banyak banget di OSIS. Jadi kamu nambah skill diri kamu sendiri, nanti ke depannya itu bakal berguna banget. Apalagi di OSIS ada keluarga tempat kamu bersandar juga. Tuh, dengar buat kalian yang masuk OSIS. Oke, selanjutnya dari akalnya nih, ada yang mau tambahin nggak? OSIS itu apa? Mungkin secara garis besar sama ya. Kalau menurut gue, intinya itu OSIS itu keluarga baru lah di sekolah. Di rumah kan udah ada keluarga, tapi di sekolah juga udah ada keluarga baru lagi nih, OSIS. Ya kurang lebih OSIS itu apa ya? Sebuah wadah di sekolah yang menampung buat siswanya untuk mengasah potensinya untuk lebih baik lagi lah. Terus juga ya intinya tuh kekeluargaannya tuh terasa banget di OSIS. Oke. Pada bilang kan kesimpulannya itu adalah kekeluargaan. Nah, maksud kekeluargaan tuh apa sih di sini tuh? Oke, dari gue dulu ya. Kekeluargaan itu, jadi di OSIS tuh kita banyak banget nerima suka, duka. Itu dari mulai ngejalanin proker, bareng-bareng itu benar-benar kerasa banget lah lu. Kayak kerjanya bareng-bareng, capeknya bareng-bareng. Terus lu nangis, ketawa itu bareng-bareng. Itu gue yakin di rumah masing-masing pun lu ngerasain di keluarga lu masing-masing kayak gitu. Ada rasanya lu pernah nangis bareng sama keluarga lu pernah ketawa bareng sama keluarga lu. Itu juga yang dirasain sama OSIS Manda. Untuk kata-katanya. Oke, dari tetehnya ada? Kurang lebihnya sama, apalagi kan di proker itu ada hal-hal yang mungkin kurang berhasil gitu. Jadinya kita saling-saling nge-backup, saling-saling kayak nguatin satu sama lain. Itu yang bikin kita jadi keluarga banget. Suka duka dijalanin, nangis-nangis bareng-bareng juga. Seneng dilakuin bareng-bareng. Pokoknya keluarga itu benar-benar rumah dimana kamu tuh kayak lagi capek-capeknya tuh OSIS tuh ada buat kamu. Oh, kasih teh. Kalau dari akalnya ada? Kalau dari gue sih paling OSIS itu ya kayak fondasi lah, ibaratnya kayak fondasi untuk rumah dibangun itu ya tempat kalian untuk pulang gitu. Ya dimanapun kalian berada ya kalian akan selalu bersama keluarga kalian gitu. Jangan lupa pulang itu. Betul. Bahkan sampai lulus dari SMA pun dari angkatan-angkatan sebelumnya mereka masih berhubungan sangat baik. Oh, masih berhubungan? Masih sampai kalau mungkin 1 tahun beberapa kali ketemu barengnya tuh sama OSIS, main bareng sama OSIS. Itu sih.
Oke, terima kasih. Tuh, kalian kalau yang mau punya teman banyak, masuk OSIS, ya Masuk nggak? OSIS, Jelas. keluarganya Masuk. lebih Boleh, boleh. asik. Asik. Oke nih, Kang Teh ada lagi yang mau nanya. Ya kalau misalnya, kan ada beberapa orang yang di SMP-nya tuh nggak punya pengalaman organisasi nih Kang ya? Terutama kelas 10 nih yang baru masuk. Iya, pas buat kelas 10 nih yang baru masuk kalau mau masuk OSIS. Kalau misalnya mau masuk OSIS di SMA itu harus ada pengalaman nggak sih Kang? Di SMP atau di mana gitu berorganisasi? Jadi harus dulu di SMP-nya gitu, ikut OSIS baru ikut SMA boleh. Coba sekarang dari Fikri dulu. Oke. Kalau dari gua sih mungkin pengalaman itu emang apa ya, ilmu yang paling penting lah. Ya, ilmu yang paling penting pengalaman itu ya. Tapi pengalaman itu tuh bisa diasah lagi di SMA. Walaupun kalian nanti walaupun kalian nggak punya pengalaman di SMP, tapi kalian ya bisa masuk ke OSIS ini. Karena kalian bakal menggali pengalaman-pengalaman baru di situ. Itu sih kalau menurut gua. Kalau menurut gue sendiri sih, yang penting niat sama kemauan kalau masuk OSIS. Penting pengalaman tuh, tapi di OSIS ini, OSIS SMA ini, kita mulai dari nol lagi kok bareng-bareng, kayak nyatuin keluarga bareng-bareng sama nambah skill kamu tuh juga dimulai lagi di sini. Jadi gak penting-penting banget kok masuk OSIS dari SMP terus lanjut SMA tuh nggak harus banget. Kalian juga yang SMP-nya belum masuk OSIS boleh sini, asal kamu niat pasti benar-benar berkembang banget di sini, dibantu sama yang lainnya. Yang penting ada niat ya Teh ya? Iya. Penting Nah, niat. dari nol, Kemauan. dari nol. Ya kalau dari gua sendiri sih, jujur kalau dari gua sendiri ya, kalau gua tuh dulu SMP ada pengalaman organisasi. Cuma kalau gua lihat di teman-teman gua banyak banget yang SMP-nya tuh malah nggak ada pengalaman organisasi satupun. Tapi pas di SMA-nya, karena OSIS SMP sama SMA tuh kan beda. Mereka termasuk gua sendiri yang punya pengalaman di OSIS SMP pun kayak, wah, oh gini nih, OSIS SMA tuh kayak gini, beda bener-bener 180 derajat. Jadi mau lu punya pengalaman atau lu punya atau nggak punya, itu lu sama semuanya tuh bener-bener sama, dimulai dari nol. Jadi banyak juga teman-teman gue yang akhirnya kerjanya bagus, tapi sebenarnya SMP nggak punya pengalaman. Banyak karena semuanya tuh biasanya bareng-bareng, sama angkatan sendiri, dibantu sama angkatan atas. Itu sih yang penting di. Jadi intinya nggak apa-apa ya kalau misalnya Nggak ada apa-apa ya. pengalaman. Oh. Yang penting mah niat. Yang Yang penting penting niat ya, Kang, ya. niat gitu. sama Google lah ya. Gitu lah. Gitu. Nah, terus ada yang lainnya lagi nih Kang. Manfaat masuk OSIS itu apa sih? Gitu banget. Banyak sih kalau Apa niat. maksudnya banyak itu apa? Spesifik. Ya coba. Oh ya udah. Jadi manfaatnya itu yang pertama dapat teman baru, itu yang paling penting, dapat teman baru, pengalaman baru, sama yang tadi skill kamu nambah, itu yang paling dapat di OSIS. Kamu ketemu orang baru, cerita dari orang-orang baru, kamu dapat pengalaman. Pokoknya kamu tuh bakal lebih lah seenggaknya daripada yang lain-lain yang pengalaman yang kurang. Itu yang kamu bakal dapat di OSIS, sama satu paling penting keluarga baru. Keluarga lagi. Keluarga selalu lah itu. Selalu. Terus gimana Kang? Ada nggak Kang? Kalau dari gua sih paling apa ya, manfaat dari OSIS itu benar banget sih dari Febri tadi, bisa menambah ilmu baru lah, bisa menambah banyak ilmu tentang pengalaman pun. Kalian bisa lebih banyak lagi pengalaman di SMA ini, di OSIS yang khususnya ya. Itu walaupun dari nol kalian bisa bangun bareng-bareng. Terus ada lagi sih mungkin kalau dari gua pribadi ya, itu bisa merasa lebih dekat dengan guru gitu. Itu bermanfaat banget sih, kayak kalian mungkin ini mah kasarnya itu kalian bisa lebih dekat, bisa enak lah kalau misalnya ngobrol ada apa-apa pun sama guru gitu. Lebih terbuka sama guru ya. Iya. Soalnya ya, Kang. Kalau gue sendiri sih manfaat masuk OSIS tuh kalau dari gue ya, itu tingkat kepercayaan diri gue itu benar-benar meningkat banget. Terus public speaking pun itu yang paling utama kalian bakal dapet di OSIS, karena nggak cuma ketua umum OSIS yang butuh public speaking, semua anggota, semua pengurus itu pasti bakal ningkat dengan alami dengan sendirinya gitu public speaking kalian. Nggak pandang jabatan untuk. Nggak pandang jabatan buat public speaking. Terus kalian juga bisa dapat hard skill dan soft skill yang bakal berguna banget sampai tua nanti, sampai dapat kerjaan. Itu hard skill sama soft skill tuh sangat dibutuhin di pekerjaan sekarang tuh. Jadi ayo mari diasah di OSIS Manda Bogor, hard skill kalian, soft skill kalian, biar kalian tuh bisa ngerasain manfaatnya tuh bukan cuma buat sekarang, tapi buat mungkin 6-7 tahun kemudian, buat masa depan. buat masa depan.
Udah sih itu. Bermanfaat berarti yang buat Iya, kalian. sangat berguna. Oke, pertanyaan Tapi selanjutnya. kalau saya mau nanya nih Kang, kalau misalnya kalau misalnya kan dengar-dengar OSIS tuh ini ya apa sering kerja gitu, sering ada proker gitu kan. Iya. Kalau masalah gitu tuh ngeganggu nggak sih kan buat proses pembelajaran? Takutnya kan ngeganggu jadi nggak fokus ke pembelajaran gitu. Ganggu nggak sih kan? Sebenarnya kalau misalnya itu tergantung sama pribadi masing-masing sih. Tergantung karena di OSIS juga diajari nanti cara memanage waktu antara belajar sama OSIS kayak gimana. Banyak banget sih yang alumni OSIS yang di SMA tuh kerjanya capek banyak, tapi Masuk PTN. mereka masuk PTN yang bagus-bagus, favorit. Itu menunjukkan kalau nggak begitu mengganggu OSIS tuh dalam pembelajaran. Emang mungkin nanti bakal ada kalian kayak ngerasain dispen berhari-hari, tapi OSIS tuh kayak punya apa nilai sendiri gitu di mata guru. Jadi walaupun kalian dispen, kalian tuh kayak dispen yang berguna, bukan dispen yang main-main gitu. Jadi Buat nih, sekolah. iya emang buat sekolah, dan nilai-nilai kalian pun kalau kalian belajarnya serius aja, walaupun banyak kegiatan OSIS, insya Allah bisa masuk PTN-PTN yang bagus. Nilai plus lah. Tapi kalau Teteh kan kalau dispen kan ketinggalan pelajaran nih ya Teh ya. Iya. Nah gitu gimana sih kita ngejarnya Teh? Itu tanggung jawab yang penting, tanggung jawab sama diri sendiri, sama yang pertama di OSIS itu nanti ada manajemen waktu, kalian juga belajar. Yang kedua tuh harus benar-benar tanggung jawab. Jadi kalian dispen juga tuh jangan ngerasa oh tugas ya udah gitu, enggak, tapi tuh tetap harus dikerjain, harus dikejar, nilai itu juga tuh paling penting. Gitu. Ada juga kan tuh yang event kayak yang besar-besaran bisa di setiap sekolah ada. Nah, itu kan dispennya bisa sampai seminggu, Iya. 2 minggu kan juga bisa. Iya. Nah itu kan gimana sih kita nyikapinnya buat kayak dispen yang lama-lama gitu kan, ada tanggung jawab juga harus ada kan intinya. Itu gimana sih gitu? Paling jujur sih kalau dari gue pribadi ya, itu kita lebih ngajar ke gurunya. Kita harus tahu diri lah, kita juga mungkin anak OSIS aktivis di sekolah gitu lah. Kita ya harus ngejar juga buat nilai, karena itu penting buat kita juga, karena walaupun kita aktif tapi di akademik kita kalah ya percuma gitu. Jangan bodo amatan sama tugas intinya mah. Tanggung Intinya jawab. jangan mudah amatan sama tugas, harus bertanggung jawab juga sama akademik gitu sih. Kalau misalnya kan kita masuk SMA nih Kang, masuk SMA tuh niatnya mau masuk ke universitas yang terkenal gitu lah ya. Iya. Maksudnya kalau misalnya di OSIS ini bisa ngebantu nggak sih Kang Teh? Kalau buat masuk ke universitas itu? Jelas sangat membantu banget sih. Karena gue lihat pengalaman kakak kelas gue itu jujur banyak banget dari OSIS yang masuknya perguruan-perguruan tinggi dan jurusan-jurusan yang ternama gitu, jurusan-jurusan yang favorit itu. Jadi sangat buat gue terpacu kalau OSIS itu bukan buat ngejatuhin gue. OSIS itu buat ngepacu gue biar makin semangat buat belajarnya, terus bisa ngikutin kakak kelas gue yang masuk PTN-PTN bagus. Bahkan sampai ada yang sampai ke Jerman itu ada beberapa tahun yang lalu, dan bahkan dia ketua OSIS. Ketahuan sibuknya kayak gimana, tapi dia belajar tetap bisa di manage gitu waktunya, karena dia punya pembelajaran penting di OSIS tentang manage waktu, dan akhirnya mereka berhasil gitu. Berarti manage waktu sangat penting. Sangat maksudnya. penting. Betul sekali. Terus yang kemarin juga kalau nggak salah ada yang dengar dari IPB ya, yang jalur Jalur Nah, betul. iya. jalur ke ketos ya. Iya, buat kalian nih yang pengen lebih banget dari teman-teman kalian, buat kalian yang pengen jadi ketua OSIS, kalian bisa tuh pakai Jalur ketos. iya pakai jabatan kalian buat masuk PTN yang bagus, bukan PTN biasa loh itu IPB itu. Di setahu gue iya di Indonesia nih, setahu gue baru IPB doang sih yang ada yang jalur ketos gitu. Jangan kita relax dulu ya, oke? Ini pertanyaan formalnya udah kita jawab semuanya. Ini jadi gini Kang Teh, kan banyak juga nih anak kelas 10 yang baru masuk Iya. Semanda kan. Banyak dia yang nanya ke kita, Kak, pendaftaran OSIS kapan sih dibukanya? Terus apa aja sih persyaratannya? Gimana cara masuknya? Cara gitu ya. masuknya OSIS gimana? Kan biasanya kan masuk OSIS itu susah tuh, harus gimana, bikin apa kan ribet. Nah, jadi pengen tahu nih, kalau ada yang pengen tahu gitu. Kalau cara masuk OSIS itu yang penting yang pertama tuh niat, sama rajin, aktif. Pokoknya itu 3 kunci pertama hal kamu masuk OSIS. Gue harus niat ya. Kalau orang malas gimana Teh? Gak usah masuk OSIS ya? Bisa masuk kata sekolah pulang keluarin.
Kan siapa tahu kalau masuk OSIS tuh yang malas jadi rajin gitu Kang. Harus dong. Harus, yang penting niat, ada niatan mau berubah. Niat berubah. Lu berubah. Insya Allah. Kamu dari gue sih paling ya dia harus apa ya, harus ikut apa ya, punya kemauan untuk ikut berkontribusi gitu. Benar sih kayak tadi Febri ya, intinya tuh harus aktif. Mau dan inisiatif tuh bisa mancing semuanya gitu. Semua hal yang dibutuhin di OSIS tuh minimal lu mau, lu niat, lu inisiatif, itu semua yang di belakang tuh bakal pancing semuanya. Pancing semuanya gitu. Jadi Sifat-sifat buruk bisa jadi sifat-sifat positif. Pancing dengan kebaikan. Susu di bahasa itu, Pak. Enggak gitu ya. Oke nih, Kang Teh, pertanyaan selanjutnya. Dari gue pribadi ya, gue mau nanya. Jadi Boleh. di setiap proker kan, kan ada juga nih orang-orang yang kayak pemalas atau yang mager-mageran. Jadi yang kerja pasti orang-orang itu aja. Nah itu gimana sih kita cara nyikapinnya? Apakah kita harus marah-marah dengan untuk melaksanakan dia biar jadi tugas-tugasnya dilaksanain gitu? Peneguran dalam OSIS itu pasti ada. Mungkin dari ketua OSIS, dari gue sendiri. Oh berarti jadi OSIS itu nggak kemungkinan kita nggak boleh marah gitu, nggak boleh kan ya di sekolah gitu. Maksudnya OSIS kan dipandangnya baik, berarti OSIS bisa marah-marah juga, maksudnya tegas gitu ya? Iya, bukan marah-marah sih, Tegas, lebih ke tegas, lebih ke soalnya di OSIS pun kalian nggak bisa yang misalnya teman-teman kalian kerja, kalian tidur aja gitu, kalian main, kalian kantin, itu nggak bisa. Pasti bakal ada teguran dari kakak kelasnya, dari kita lah. Dan OSIS juga ada MPK sih yang ngawasin. MPK juga nanti berperan buat negur yang kayak gitu-gitu, yang males. Itu paling pertama-tama yang dilakukan sama OSIS sih. Kita mah kayak cuma ngasih peringatan kecil aja, kayak cuma ditegur pelan. Mungkin kalau kedua kalinya diajak ngobrol pribadi. Tapi bisa nggak Tapi sih, kalau Kang? udah- Bisa nggak sih kalau misalnya kayak gitu tadi, Iya. tapi dia tuh males-males terus nih, apakah kemungkinan bisa dikeluarkan dari OSIS? Apa gimana? Mungkin kalau misalnya udah berkali-kali nggak ada perubahan, mungkin ada kemungkinan untuk dikeluarkan. Oh, Tapi dari kita sendiri pun berusaha buat ngerubah dia. Iya. Karena tujuan OSIS itu merubah kepribadian setiap orang gitu buat lebih baik. Kalau dia ini kan udah parah banget nih, Kang ya, bisa diubah nggak nih? Enggak juga. Oh, nggak bisa ya? Aduh kan, gua enggak. Udah susah. Susah, enggak kayak gitu. Ya lanjut aja Kang. Mau ada yang mau ditambahin lagi Gue Kang? mau nambahin ini Oh, iya. sedikit aja. Mungkin sebelum peneguran ya. Di awal mungkin kayak ada kita pembagian job desk itu harus ada pemerataan gitu antara aktif dan yang nggak aktif. Itu sih paling kita ya harus tahu-tahu sifat atau karakter pengurus atau anggotanya lah. Kayak gitulah paling ya. Apa ya, intinya itu ya harus ada pemerataan untuk kinerja lah. Jadi itu kalau misalnya proker tuh kayak yang malas sama yang nggak malas disatuin. Jadi biar siapa tahu Jadi biar ikut, Pancing. jadi ikut pancing. kebaikan. Baik kan. Nah, lihat nih Kang, di video yang kemarin ya, video yang demos kemarin di kelas 10. Iya. Saya lihat ada satu kata nih Kang, ada kata perubahan. Nah, perubahan apa nih Kang yang dimaksud Kang? Ya itulah dia. Kalau kalian lihat di Instagram OSIS ya, Tunggu, perubahan apa nih? Di mana perubahannya? Di video demos kemarin. Ya udah lanjut aja. Lanjut. Oke, perubahan yang gue maksud sih, coba kalau kalian perhatiin di Instagram OSIS, itu jabatan yang ada di OSIS itu masih kayak ketua umum, ketua 1, ketua 2, terus sekbid 1 sampai 10. Nah, di yang era baru ini, gue nyebutnya new era, karena semua itu 100% berubah. Jadi nggak ada lagi ketua umum, ketua 1, ketua 2, cuma ada ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota-anggotanya itu bukan lagi sekbid 1, sekbid 2, sampai sekbid 10. Anggota-anggotanya tuh bakal dirubah dengan nama yang keren lah, nama-nama kayak apa ya, kayak departemen, kayak biro gitu. Itu juga bisa jadi kata pacuan kalian biar Semangat. wah gua ini nih, wah gua ada di departemen ini, wah gua ada di biro ini, wah keren ya ada nama departemen biro. Itu sih yang gua tekenin. Terus juga nanti pemerataan pekerjaannya pun bakal lebih rata banget, Lebih bagus berarti. lebih bagus lagi. Nah, tapi kan setahu kita nih Kang ya, yang asosiasi juga di sekbid itu kan kita udah tahu kerjanya di mana nih. Iya. Nah, di new era ini, apakah tugas-tugasnya bakal diganti juga tiap departemennya atau gimana Kang? Sebenarnya nggak begitu banyak perubahan yang dari namanya. Mungkin dari namanya itu bakal berubah. Tapi kan yang sebelumnya cuma ada 10 sekbid ya. Kalau yang baru tuh kurang lebih ada 11-12 karena ada lagi
pemecahan lagi, ada cabang-cabang lagi. Dan nama dari departemen bironya itu adalah kayak nama penjelasan dari kinerja setiap departemen bironya gitu. Misalnya kayak ada nungguin ya. Makanya masuk OSIS. Makanya masuk OSIS. Biar kalian tahu gimana kerennya. Jangan spoiler lah Kang. Ntar Iya. biar kalian masuk dulu aja. Biar kalian tahu Surprise. gitu. Iya. Nama-namanya apa aja, sekeren Makanya apa. masuk OSIS selain tugasnya. Namanya tadi apa? New Era ya? New Era. Kayak merek sendal ya? New era, new generation. Lanjut. Nih Kak, Kang Teh ada pertanyaan lagi. Kak, aku udah nge-scroll IG OSIS Manda katanya. Hehehe. Ternyata banyak juga prokernya. Nah, berhubung sekarang lagi pandemi proker-proker itu tetap jalan apa enggak sih? Jadi tuh prokernya tuh jalan apa enggak sih? Meskipun pandemi kayak gini COVID ini ya. COVID, usahkan COVID itu. Kalau proker-proker yang sebenarnya proker OSIS Manda itu kan banyak ya. Ada sekitar 10-an lah itu proker-proker Semanda. Jujur kalau karena Covid kayak gini semua tuh kayak terhambat gitu. Banyak yang vakum, banyak yang tidak terlaksana. Tapi dari kita sendiri pun kita mikirin proker apa nih yang enak nih kalau online kayak gini. Iya. Banyak juga kan event-event yang penting Iya. di Semanda juga yang kayak terbebani oleh COVID ini. Iya nih Kang, dari tadi kan kita ngomongin broker ya. Kita belum tahu nih broker-broker di Semanda itu apa aja kan Teh. Yang ini Boleh. aja, yang Ya, inti-intinya yang- aja, yang besar-besar di Semanda. Iya gitu. Mungkin temen gue bakal ngejelasin ya. Oke. Yang proker besar banget yang ada di Semanda tuh. Yang paling akbar sih ya kalian tau lah Semanda Fest itu proker yang paling akbar banget sih. Semanda. Paling akbar di Semanda lah. Itu Ketuanya ada pasti ya? kenapa? Ketuanya ada. Ketuanya ada. Ada Mas nggak tahu tuh siapa tuh ketuanya Nggak tuh. tahu ya. Jangan spoiler ya. Udah spoiler. Ada. Terus gimana Kang? Ya itu diadain setahun sekali sih. Itu karena kan paling akbar ya. Jadi mungkin kita tuh bisa anggap itu sebagai puncak acara lah. Puncak acara. Tuh. Berarti nggak ada ya Kang di tahun sekarang gara-gara COVID ini? Iya. Sayang sekali ya. Besar sih. Nggak ada Besar besar gitu sekali. nggak ada. Buat kalian para Semanda Fest yang menonton, mohon maaf Semanda Fest. tahun ini belum ada ya Kang. Ada. Online. Zoom. Boleh. Ada, Iya, Teh, itu. lu tambahin? Ya tadi yang paling besar kan Semanda Fest. Jadi persiapannya juga paling banyak. Terus yang kedua juga ada Canda, terus Apa tuh cinta-cinta? Canda-canda itu apa tuh? Cinda Canda. itu kayak Oh iya. buat 17-an nih yang paling 17 dekat nih habis ini nih 17 Agustus. 17 Agustus. Iya, itu kayak Cinta Indonesia. bener. Terus ada Canda juga kelas meeting of Semanda. Jadi tiap akhir tahun nih biasanya tuh ada perlombaan antar kelas kayak olahraga kayak gitu-gitu. Jadi sama-sama mengasah Kemampuan. iya setiap kemampuan, kekompakan setiap kelas juga diuji di situ. Jadi seru-seru banget deh proker-proker yang ada di Semanda itu sebagian kecil aja nih. Kalau mau yang lebih baik lagi, lebih tahu lagi, ayo masuk Yuk, OSIS. yuk. kelas. OSIS. Come on and join us. Asik. Ya udah ini yuk. Jadi banyak banget kan ya Kang Teh proker-proker. Banyak banget. Berarti banyak banget yang bisa kita raih di OSIS terutamanya. Banyak ilmu yang bisa kita raih. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe. Asik. Promo nih. Terus Kak, dari tadi kita ngomongin broker mulu nih. Ini. Cerita dong gimana nih? Suka dukanya masuk Suka duka OSIS. masuk OSIS, susahnya. Iya. Kang dulu pasti buat jadi posisi sekarang kan ada suka duka, Ada prosesnya. proses dimarah-marahin sama mentor lah atau apa. Sampai Gimana nangis coba? katanya juga ada nih Kang. Yang Gimana nangis. coba Tante ceritain? Mungkin kalau diceritain full ya bisa Kok sampai besok panjang? mungkin. Jadi kira-kira mau sedih, kira-kira mau sedih, tapi Cukup. nggak cukup. Gak cukup buat. Jadi mungkin disingkat aja kali ya. Di OSIS sendiri kita yang seneng, sedih itu bener-bener dapat banget. Terutama pas seleksi sih. Itu kerasa banget yang namanya waktu pas gua kelas 2 ya, waktu pas gua kelas 2 gua punya adik kelas dan itu kan pas seleksi kan masih belum kenal nih, masih belum deket banget lah. Dengan adanya seleksi itu ngebentuk angkatan bawah sama angkatan gua tuh bener-bener deket banget. Soalnya kita di situ dilatih kerjasamanya tuh bener-bener semuanya, bener-bener overall tuh semuanya dilatih yang kayak kerjasama apa sih? Pokoknya nggak ada senioritas lah di situ. Iya, nggak ada. Pokoknya kita sebagai Semua kelas 11 sama. misalnya merangkul kelas 10-nya Iya. untuk kita terus ngasih pendapat Bener-bener jadi kakak. Mempererat hubungan Tapi juga. ada yang mau gue tekenin sih. Kita nggak ada senioritas, tapi
ada Tetap rasa sopan ini santun. ya, tetap ada sopan santun. Oh iya nih Kang Teh, di Semada katanya ada 5S. 5S itu apa sih? 5S. 5S. Senyum. Salam, Pak. sopan, Santun. santun. Yang bener ya. Salam, sopan, santun. Slow. Oh enggak. Enggak. Apa lagi? Senyum sapa, salam, sopan Salam, santun. sopan, santun, selengkat. Asik. Enggak boleh gitu dong, Kang. Enggak boleh selengkat. Enggak boleh. Tersenyum. Oke nih Kang Teh kan tadi udah nih sukanya. Kan tadi baru dari Kakak Yudis doang, Kang Yudis. Katanya nambahin? Sukanya itu kalau proker yang kita jalanin itu sesuai ekspektasi atau bahkan lebih partisipan dari anak-anak Semandanya itu bakal jadi suka yang benar-benar seneng banget deh pokoknya kalau prokernya tuh jalan lancar sukses itu suka OSIS paling gitu bahagia di situ. Kebanggaan tersendiri Iya, ya. benar. Jadi buat kita banget. ya kalau misalnya prokernya belajar dengan lancar. Iya bahkan kalau lebih Lancar. 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 Lanjut Enggak, aja. saya enggak lancar. Lanjut Iya, aja. coba. Mungkin gue mau lanjutin dari Febri sih. Kalau misalkan apa tadi Feb? prokernya jalan sukses. Nah itu ya mungkin itu kan ada keuntungan juga atau effort atau apa ya misalnya itu kayak hasil buat anak Semandaya juga gitu. Jadi anak Semandaya juga kayak merasa senang gitu dengan adanya OSIS. Kan karena kan kalau apa ya di SMP mungkin kayak sering OSIS itu apa sih kayak cuma Iya, buat iya, sekolah kayak apa ya kayak so ngatur-ngatur lah so inilah ya tapi di sini kita bisa mengubah mindset para apa ya para teman-teman semuanya nih bahwa OSIS itu ya asik gitu dengan adanya proker yang kita bisa saling menjalankan satu sama lain gitu saling mendukung satu sama lain terus juga ya mungkin nanti hasilnya teman-teman bisa merasakan senangnya terus juga dukanya khususnya sih senang itu ya buat kalian itu buat anggota-anggota pengurus OSIS gitu. Oke, itu baru sukanya. Dukanya nih Kang Teh. Kalau duka ya, duka terparah yang gue alami itu ketika seleksi berpisah sama angkatan atas. Itu Itu paling duka. ketika gue kelas 11, waktu dimana gue sama teman-teman gue megang OSIS secara keseluruhan, megang adik kelas, dan pisah sama kakak kelas, itu adalah salah satu momen dimana kalian semua bisa ngelihat laki-laki yang ada di OSIS itu nangis. Gak ada satupun yang gak nangis. Kenapa tuh Kang? Karena yang tadi gue bilang, keluarga di OSIS itu benar-benar erat banget. Jadi kayak kakak sendiri ya Kang. Iya, udah kayak kakak sendiri banget. Bahkan kayak Ketika- orang tua ngelepas anak gitu. Ketika padahal tetap satu sekolah juga, Oh iya. tapi lepas dari organisasi itu kayak ada yang hilang gitu dari diri lu. Tapi kan Itu- keluarganya udah hilang. iya. Dia mau pergi gitu kan. Iya. Bukan pergi meninggal ya, ini pergi sekolah Udah lagi waktunya harus universitas. pergi. Iya. Iya. Udah waktunya harus pergi. Jadi cuma di situ sih bisa ngelihat semua laki-laki, gak cuma perempuan yang nangis, semua laki-laki bahkan muka-muka kriminal kayak gini, kayak gini, Kriminal. muka-muka muka-muka yang kalian lihat serem itu nangis di adegan kayak gitu. Di seleksi kayak gitu pasti nangis karena kehilangan Kehilangan sosok pemimpin atau enggak seorang kakak gitu. kakak pemimpin. Oke nih kemarin tadi ada Kang Yudis ya. Selanjutnya Teteh mungkin mau nambahin. Nah, kalau di OSIS kan ada proker nih. Proker tuh gak ada aja pokoknya halangannya. Kita tuh harus butuh usaha yang besar juga dalam ngejalanin proker. Nah, ada juga kayak kurang gitu ekspektasi di kita tuh kurang prokernya itu tuh suka juga termasuk kayak bareng-bareng ngerasain ya ada yang kurang tapi ada evaluasi tetap aja. Cuma itu duka yang OSIS sama kalau misalnya ada anggota kita yang lagi sedih pokoknya itu kerasa banget deh semuanya Jadi ikut kerasa sedih. banget ya jadi Rangkul dong Kang. iya dirangkul. Rangkul. Lu sedih gak? Enggak merangkul. Iya. Paling kalau dari gue sama sih kayak Yudis, kayak Febri, pertama tuh paling sedih itu ya paling sedih itu ya tadi benar sih kata Yudis. Tertinggal lah sama kakak lah kayak ibarat kakak banget itu pokoknya. Udah jangan gitu. Terus juga mungkin kedua itu sama kayak Febri, nggak semua acara itu berjalan mulus, ada banget hambatannya itu apalagi kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi ataupun mungkin jatuh gagal itu apa ya mental mungkin kayak ikut down gitu. Tapi kan enggak gitu Kang. Jatuh gagal bangun lagi. Jatuh banget tuh. Itulah makanya disebut keluarga karena teman-teman tuh pasti Bangun. langsung support. Support ya. Meskipun ada yang ke bawah, kita support harus tinggi terus harus up Mendukung. gitu. Ya Kang. Nah, terus Kang Teh, kesan-kesan di OSIS Manda tuh apa sih Kang Teh? Aja sih. Banyak pasti yang Sananya sih. Kesannya banyak banget ya.
Pokoknya nggak bisa diutarakan Kang. Saking banyak itu. Saking banyaknya tuh nggak bisa diutarakan. Mungkin ada salah satu lah, satu aja. Tapi kebanyakan kesan bahagia apa kesan buruk nih Kang? Bahagia dong. Bahagia. Oh, bahagia. Bahagia banget. Kalau enggak, gue lihat lu buruk soalnya. Aduh. Buruk. Baru gak apa soal yang buruk sih. Akang burik? Oh, Enggak ya? Enggak. Kalau oh iya, sama satu lagi nih Kang. Terakhir mungkin ya. Pesan-pesan buat adik-adik kelas yang mau masuk OSIS. Apa pesan-pesannya? Pesan dari gue pribadi sih ya, jangan takut nyoba. Karena banyak banget yang kalian tuh sebenarnya pengen masuk OSIS, cuma kayak takut nanti kayak gini, takut Nah, itu udah calon-calon gagal itu. Minimal jangan takut, kalian berani aja. Modal utama berani Kang. Modal utama berani. Kalau kalian nggak berani sendiri, kalian ajak teman kalian. Lebih banyak di OSIS, lebih banyak teman lagi. Iya teh, kalau ada teh nih, ada gak sih buat pesan-pesan, ada juga nggak pesan-pesan buat adik kelas yang baru mau masuk OSIS? Pastinya ada pesan dari gue pribadi sih. Kalian harus banget ngerasain OSIS itu gimana. Jangan berekspektasi yang jelek-jelek dulu. Pasti seru banget pokoknya masuk OSIS. Ayo masuk, kuatin mental kalian, niat kalian sih yang paling penting. Kuatin niat kalian masuk OSIS. Benar-benar harus masuk OSIS. Masuk waktu mental dan kayak tempe mental lu semua. Kita kok, tapi Oh. kan agak keras. Oh, iya. Bumbu kacang. Oke, dari Akangnya ada yang tambahin? Kalau dari gue sih benar sih, intinya itu semua berawal dari niat kan, karena kalau nggak niat ya susah gitu untuk menjalankan ke depannya. Terus juga mungkin kalian harus berani juga, benar kata Yudis, itu ketika kalian udah niat, kalian juga harus menanamkan keberanian. Ketika kalian berani ya mungkin nanti akan lanjut terus ke depannya. Terus juga mungkin kalian juga harus percaya diri terhadap diri sendiri. Kalian tuh yakin aja gitu, optimis bahwa kalian tuh bisa untuk menjadi pengurus OSIS gitu. Harus yakin. Terus Terus- kalian bakal berkembang. Ya, bakal berkembang. Optimis bukan pesimis. Nah, gitu. Terus juga kalian intinya tuh kalian harus ikut andil untuk sama-sama kolaborasi. Kolaborasi itu kayak kalian tuh sama-sama memegang beban. Kita tuh ya semua keluarga gitu, milik bersama, itu sih intinya. Oke, terima kasih dari Akang Teteh mungkin yang udah menjawab semua pertanyaannya. Ya, makasih juga udah nyempetin hadir ke tempat yang Tempat yang agak cerah ini. Ya mungkin segitu aja pertanyaan dari kalian semuanya. Makasih yang udah mau nanya-nanya seputar OSIS. Alhamdulillah udah kejawab semua. semoga kejawab semua lah. Iya, ntar kalau misalnya belum jawab semua bisa langsung DM aja di IG OSIS di bawah. Jangan lupa share, subscribe, like. Apa Like, sih? Gimana coba? Like, comment, subscribe. Like, comment, and subscribe. Like, comment, and Oh. subscribe. Subscribe Oh, dong. iya. Coba ngomong Kang. Jangan lupa juga, kalau kan kita nih channel baru nih ya kehitungnya. Iya. Jangan lupa ngebantu kita dengan cara Like, comment, and subscribe. iya, sampai At situ dulu. OSIS SMA Negeri 2 Oh Bogor. iya, sama IG-nya, Jangan lupa. follow IG kita di @OSIS. OSIS Semanda Bogor. Kalau Iya. SMA Negeri 2 Bogor bisa dicari. Oke, mohon maaf ya segitu aja. Makasih ya Kang Teteh buat Ya. waktunya. Makasih. Terus mohon maaf bila kita ada salah. Mohon maaf bila terbata-bata. Sekian dari kita. Gua Agib. Gue Fauji, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be dreaming. I'll be dreaming. I'll be dreaming. I'll be dreaming. I'll be dreaming.